Nah, jadi Edi ini buat saya tuh, sorry ya Pak ya, buat saya kamu tuh nggak lebih dari orang yang nggak ngerti apa-apa, yang cuma pion yang bisa kepake untuk nyerang-nyerang orang aja gitu loh. Kamu nggak beda sama dengan Tara Budiman sama si Winda yang cuma disuruh-suruh aja dan nggak punya. Kalau saya sama Sultan, misalkan Sultan jengkel sama saya tahu alasannya apa. Kita pernah berselisih pendapat lah. Kalau saya sama Edward jengkel sama saya, marah sama saya cukup paham loh. Saya sama Titus, saya cukup paham juga. Sama Vintage apalagi, saya cukup paham kalau mereka tuh marah sama saya. Kalau mereka sampai ngata-ngatain saya, sama Hiho, sama Four Cycle, saya paham mereka marah. Tapi kalau kamu, saya nggak pernah punya masalah apa-apa sama kamu loh. Kita bahkan nggak pernah apa diskusi atau berdebat lah di komentar apa-apa. Terus tiba-tiba kamu ngata-ngatain saya. Buat saya itu hal yang sangat tolol sekali. Sumpah tolol itu. Jadi saya cuma anggap kamu kayak joke receh aja gitu. Ya mungkin sekali dua kali kamu memang ada ngomong benar mengenai masalah pupuk PP dan segala macam. Ya udah, I appreciate it. Lihat kan, saya nggak selalu ngeyel kok. Tadi siapa yang selalu ngomong saya ngeyel? Saya nggak selalu ngeyel kok. Kalau misalnya yang kalian omongkan bener, saya setuju. Cari aja di grup MAP. Saya tuh berkali-kali kok setuju sama kalian. Cari di video-video saya yang lalu, yang sebelum-sebelumnya. Saya juga sering setuju sama pendapat kalian, selama yang kalian omongkan bener loh. Tapi kalau yang kalian ngomongkan ngawur, misalkan saya dipaksa ngaku saya harus main Pi sementara saya nggak main Pi, apa saya nggak boleh ngeyel? Ngerti nggak sih? Kalau saya dipaksa saya harus main eco racing padahal saya nggak pernah nyentuh eco racing sama sekali, apa saya nggak boleh ngeyel? Apa saya harus terima itu? Jawab. Jadi kalau saya bilang kamu tuh maling, kamu nggak boleh ngeyel, karena kalau kamu ngeyel, kamu orangnya ngeyelan, kamu harus terima kalau kamu maling. Kamu maling, kamu maling dan kamu goblok, kamu nggak boleh ngeyel. Doesn't make sense kan? Nggak masuk akal kan? Coba search lagi. Kapan saya pernah ngeyel akan sesuatu hal yang benar? Saya selalu ngeyel kalau kalian selalu ngomong nggak benar, ngasih disinformasi atau nyebar something yang fitnah. Itu saya baru ngeyel, saya baru ngomongin kalian. Di kacamata kalian saya ngeyel, tapi di kacamata saya kalian yang ngeyel gitu. Kalian udah tahu itu salah, saya tunjukkan salah, kalian nggak mau terima. Dan saya nggak tahu setelah video ini nanti keluar akan kebongkar semua kan, yang benar siapa, yang salah siapa. Dan masalah siapa benar siapa salah, sih saya nggak pernah ngejudge orang kok. Bahkan saya tuh udah curiga sebenarnya bahwa kamu tuh cuma sok baik sama saya dari dulu, kepingin cuma kamu sekedar mata-mata itu. Saya udah curiga, tapi saya nggak pernah berubah sifat ke kamu, nggak pernah berubah sikap kan. Kenapa? Karena saya masih percaya bahwa itu cuma sekian dari asumsi saya gitu. Dan sebelum saya nemu bukti, saya nggak pernah narik kesimpulan apapun. Saya curiga, iya saya curiga, tapi karena nggak ada bukti, saya nggak bisa berubah sikap, saya nggak bisa ngejudge kamu. Sampai one day yaitu capture-annya terjadi, capture-annya ada. Dari situlah saya bisa ngambil kesimpulan bahwa ya kamu memang bohong dan you deny it gitu. Dan kamu bisa-bisanya untuk orang teman-teman kamu yang sudah nuduh saya, ngata-ngatain saya, ngedoxing, ngancem saya, kamu bilang mereka cuma curiga gitu loh. Curiga sama nuduh sampai melakukan satu tindakan itu hal yang berbeda ya. Nggak bisa mikir sejauh itu tak kamu. Ada orang kamu curiga dia maling, ya udah kamu cuma curiga ngelihat loh. Tapi kalau kamu sudah gebukin orang itu sudah bukan curiga lagi, itu sudah nuduh, apalagi sampai mengarah ke tindakan loh. Makanya aku bilang otaknya di mana kalian itu? Dan somehow Sultan, Edward, Titus, somehow aku tuh merasa aku tuh sefrekuensi sama kalian gitu. Dari cara kalian menganalisis sesuatu, dari cara ngomong kalian, cara bercanda kalian dan sarkas-sarkasnya, aku merasa kita tuh sefrekuensi gitu. Di kesempatan berbeda atau di apa ya? Di keadaan yang lain mungkin kita bisa berteman baik gitu. Tapi ya saya sudah mencoba untuk dalam tanda kutip berteman dengan kalian, tapi kalian menolak semua. Ya sudah. Dan gak cuma nolak, kalian nyerang gitu kan. So ya, here we are. Terus
Nah ini yang saya bilang grupnya munafik gitu loh. Kamu di depan saya, kita berkali-kali komen-komenan di komentar Facebook. Kamu baik-baik aja seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Kita PM-an juga fine-fine aja. Tapi ternyata di grup, di postingan Dewantara Budiman kamu ngerumpi ngomongin kayak gitu loh. Kayaknya saya sakit hati dan segala macam gitu loh. Bedakan dengan saya yang walaupun saya sama Titus kita beberapa kali beradu pendapat, tapi ketika ada yang ngomong jelek tentang Titus saya belain. Saya sama Vince Tiji waktu itu juga beberapa kali berbeda pendapat, tapi begitu ada yang nuduh Vince Tiji nggak benar saya belain gitu loh. Saya nggak perlu pasang muka baik di depan orang, tapi di belakangnya saya nusuk. Saya mending ngeliatin muka saya apa adanya, tapi saya belain dia di belakang, walaupun saya nggak pernah bilang-bilang gitu. Dan itu juga yang saya lakukan ke grup MAP kan, walaupun saya dibilang macam-macam, di backstab, dituduh macam-macam, dikata-katai, nggak ada yang tahu kalau saya juga bantuin MAP untuk ngedata Ponzi, walaupun akhirnya nggak dipakai gitu loh. Tapi at least I'm doing something for MAP dan mereka nggak pernah tahu. Iya, baru tahu setelah saya cerita ini aja. Gitu. Sebenarnya saya tuh sekarang sudah sampai pada titik bahwa cuma jangan share satu yang salah lah. Jangan share yang salah, jangan share yang hoax, jangan share yang menyesatkan masyarakat, ngefitnah. Karena itu nggak bikin masyarakat kita pinter, itu nggak bikin masyarakat kita kritis. Dan kalau kalian nge-share hoax, fitnah dan segala macam dan orang percaya, itu bukan kemenangan buat kalian, itu sebenarnya kekalahan buat kalian. Karena artinya masyarakat kita masih goblok karena mau percaya kayak gini gitu. Dan misi saya sebenarnya adalah bikin masyarakat kita jadi lebih kritis, itu aja kok. Jadi mereka bisa berpikir dan gak gampang kirim opini, gak gampang diprovokasi orang. Dan kalau kalian mau tetap memelihara orang-orang MAP biar tetap goblok, tetap bisa kalian kirim kemana-mana untuk membenci sesuatu, ya silakan aja gitu loh. Iya, Bro Titus. Sorry, ini yang saya bilang, saya udah punya capturean banyak di MAP, dan waktu itu Bro bilang saya capture untuk membunuh MAP, enggak. That's why saya nggak keluarkan semua capturean itu, saya hanya keluarkan capturean yang berkaitan sama saya, karena untuk saya klarifikasi nama saya loh. Tapi kalau si Wisnu minta bukti semuanya, saya capek nyortirin puluhan ribu capturean itu, saya capek loh. Jadi saya akan share itu semua, dan jangan bilang saya membunuh MAP ya, saya cuma ngikuti request temanmu. Dan ya just name it lah, kalau emang saya harus share, saya akan share, dan saya nggak akan seleksi apa, saya capek. Waktu saya udah habis buat yang lain-lain loh. Ini udah nggak tahu hari keberapa, ini sekarang sudah jam 3.50, kelihatan nggak? Jam 3.50 pagi, dan saya masih bikin video ini. Kebetulan ini dekat-dekat puasa, udah dekat-dekat puasa, saya lagi handle banyak iklan, dan saya masih harus menyempatkan kayak gini. Kalau saya harus milihin lagi supaya grup MAP aman hanya untuk milihin yang menyerang personal, saya terus terang nggak kuat. Mendingan saya share semua, saya taruh di Google Drive seperti yang sudah ini. Kalian pilih sendirilah, dan jangan bilang saya yang bunuh MAP ya. Saya cuma melindungi saya sendiri daripada nanti saya bilang banyak yang nyerang, mana buktinya? Nggak bisa kasih bukti kan, Pietro penipu dan segala macam. Saya melindungi kredibilitas saya. Jadi ya, kalau kepengen di-share nggak apa-apa, ngomong aja, aku share. Dan berarti itu sorry sebelumnya, bukan saya yang membunuh MAP. Itu request dari salah satu moderator kalian. Gitu. Dan berkaitan sama yang saya bilang ini, kenapa sih kalian kalau ada masalah itu nggak pernah mencoba langsung komunikasi sama yang bersangkutan gitu? Kenapa kalian lebih suka ngerumpi sendiri, ya gitu, bikin kayak gini, postingan sendiri, ngurumpi sendiri, ngomong-ngomong sendiri berdasarkan asumsi yang belum tentu bener gitu. Tahu nggak sih yang kalian lakukan ini kayak apa? Itu sama kayak zaman penjajahan dulu. Mereka membedakan antara kaum pribumi sama kaum keturunan, dan mereka memberikan stigma khusus terhadap pribumi gini, keturunan kayak gini. Akhirnya mereka berdua sudah punya asumsi masing-masing terhadap satu sama lain, sehingga komunikasinya nggak terjalin. Saat komunikasinya nggak terjalin, apa yang terjadi ya? Satu saling curiga, dan mereka berantem gitu. Padahal kalau aja dari kedua belah pihak ini ada yang mau sadar, kok nyoba komunikasi,
Maksudmu apa sih? Kenapa kayak gini? Oh, aku kayak gini. Aku dengar dari sini katanya kamu kayak gini, bener nggak? Aku dengar dari sini kamu kayak gini, bener nggak? Mereka bisa komunikasi enak, nggak akan terjadi kok hal kayak gini. That's why saya selalu mencoba komunikasi sama kalian kayak yang saya bilang tadi. Ini saya nggak tahu. Ini sekarang saya take di hari yang berbeda lagi. Saya nggak ingat apakah saya sudah cerita mengenai yang waktu Titus dibilang difitnah, difitnah Titus pinjam uang sama siapa itu, dan alih-alih saya ngerumpi sama orang-orang bahwa oh ya Titus punya utang ternyata segala macam. Enggak, saya langsung tanya sama Titus, emang kamu berutang sesuatu? Titus bilang enggak. Oke, masalah selesai gitu. Dan ini loh penyakitnya bangsa kita itu dari dulu sampai sekarang. Makanya bangsa kita tuh gampang banget dijajah, gampang banget dikompori, gampang. Karena mereka nggak mau komunikasi. Contoh simpel deh, tretan Muslim tuh komika ya, saya yakin kita semua tahu, dan kalian pasti pernah lihat video dia yang bilang bahwa dia dulu ekstremis gitu. Dia dulu salah satu penganut agama itu yang termasuk ekstrim gitu loh. Dan dia kenapa bisa ekstrim itu? Karena pengajaran yang dia terima adalah bahwa agama A kayak agama yang ini kayak gini, agama ini kayak gini, agama ini kayak gini. Dan dia nggak mau membuka pikiran dia mengenai agama lain waktu itu. Makanya dia punya pikiran tertentu bahwa oh agama ini kayak gini ya, agama yang itu kayak gini, jelek gitu. Akhirnya setelah dia masuk ke stand up comedy, dia ketemu sama teman-teman lain yang beragama lain yang selama ini didoktrinkan bahwa agama yang itu jahat atau jelek gitu. Dia bilang, loh kamu agama ini kok kamu baik ya. Tapi itu semua nggak akan terjadi kalau si tretan Muslim nggak membuka pikirannya, nggak mau mencoba berkomunikasi gitu. Saya bukan bilang berarti kalian harus apa ya, harus baik-baik sama orang yang main ponsi atau apa, enggak gitu. Saya tahu yang main ponsi bajingan ada banyak gitu. Tapi yang main ponsi nggak tahu apa-apa, mereka cuma sekedar main, dan bahkan mungkin mereka nggak tahu itu ponsi, atau mungkin yang kalian kira ponsi ternyata menurut mereka bukan ponsi, dan memang bukan ponsi, semacam airdrop dan segala macam. Kalian tuh cuma miskom. Itu yang saya lihat selama ini, kalian tuh cuma miskom gitu. Sama kayak orang-orang yang main pi sama kalian lah. Pi itu kita tahu sendiri itu semacam airdrop lah, cloud mining, apapun istilahnya. Dan saya juga sudah bikin video sebelumnya bahwa sampai pi listing beneran, koin pi itu tidak ada harganya. Dan beberapa dari antara mereka tahu gitu, mereka tahu bahwa ya koin pi nggak ada harganya sampai di listing. Makanya ya udah aku iseng aja main. Tapi kalian nggak melihat orang-orang ini, kalian melihat orang yang halu-halu yang bilang 1Pi4M, yang bilang open mainnya tanggal sekian-sekian gitu. Dan kalian menggeneralisir bahwa satu grup itu orangnya goblok-goblok semua, sementara ada beberapa orang yang ya mungkin doing P for something else dengan alasan yang kalian nggak pernah tahu loh. Dan sama juga kalian orang yang main P atau main apapun di luar sana gitu. Bukan berarti hanya karena ada 1-2 orang yang goblok di MAP kayak si Hehu dan Forcycle itu artinya semua orang yang MAP goblok. Enggak. Masih banyak kok orang-orang baik yang kepingin memberikan edukasi yang benar di MAP itu. Salah satunya sebenarnya ya Vintage. Cuma sekarang Vintage karena kelakuan kalian juga, ya nggak bisa ngomong ya, kedua belah pihak itu punya salah sebenarnya gitu. Moderator di MAP juga nggak akan kayak gini kalau nggak ada kejadian yang bikin mereka sakit dan trauma gitu loh. Dan kalian nggak akan kayak gini juga kalau misalnya nggak diserang sama moderator MAP. Jadi akhirnya kayak lingkaran setan. Dan yang saya bilang tadi, satu titik ekstrim akan menyebabkan titik ekstrim yang lain gitu. Solusinya gimana ya? Kalian harus komunikasi dan mulai sama-sama menurunkan ego gitu. Dan jangan nutup pikiran bahwa kita bisa belajar dari siapapun kok. Walaupun Titus modelnya kayak gitu, caranya kadang-kadang nyeleneh, kita bisa belajar banyak dari Titus karena apa yang diomongkan bener. Om Heri, walaupun Om Heri sekasar itu, kita bisa belajar banyak dari Om Heri. Karena emang yang diomongkan sebagian bener. Sultan juga, Edward juga, si Ishak Antoni juga. Makanya orang-orang yang saya sebutkan itu sebenarnya orang-orang itu tuh tonggak-tonggak di MAP gitu. Tapi kenapa tonggak-tonggak MAP itu sekarang jadi kayak gini gitu. Itu yang saya heran. Jadi mau diteruskan sampai kapan? Ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian nyinyir, kalian menghina, kalian melecehkan sesuatu, terus itu memberikan dampak yang signifikan, lakukan nggak apa-apa gitu loh.
Tapi permasalahannya yang kalian lakukan selama ini, kalian sudah nyinyirin Pi, sudah nyinyirin Ponzi dari kapan sih? Gitu. Ada efek signifikan yang terjadi kan? Nggak ada kan? Yang kena Ponzi juga masih banyak loh. Orang Pi kalian nyinyirin, yang main Pi juga masih banyak gitu loh. Jadi saya tuh bukan menentang nyinyiran atau apa. Saya cuma melihat efisiensi aja gitu. Kalau nyinyiran, kalau bulian, kalau misalnya persekusi itu efisien, ya lakukan gitu. Tapi kalau misalnya nggak efektif, nggak efisien, ya you are wasting your time, your energy, and ya you are wasting everybody time. Nggak mau coba cara lain. Dan saya yakin selama kita bisa komunikasi dengan baik, nggak ada masalah yang nggak bisa kita selesaikan kok di dunia ini. Cuma orang masalahnya mau nggak kita berkomunikasi tanpa asumsi, tanpa persepsi. Jadi berkomunikasi apa adanya dan fokus ke solusi. Dan itu harus dua belah pihak yang mau. Kalau enggak ya kayak yang selama ini saya lakukan, saya berusaha ngejar, berusaha ngajak komunikasi. Bahkan di channel saya yang pernah bikin mengenai postingan saya menawarkan channel YouTube saya untuk ayo kita bikin edukasi, karena ya itu melihat saya kayak gitu loh. Bahkan ketika saya sudah menawarkan channel YouTube saya untuk dibikin sarana edukasi, saya sampai bilang saya nyamperin, saya editin segala macam, saya nggak akan monetize kok. Tapi juga kalian komentar kalian apa waktu itu loh. Dan perlu diingat siapapun yang komen, saya nggak sakit hati. Kalau saya sakit hati, saya udah nawarkan kebaikan nih. Saya punya channel banyak. Ya waktu itu saya nggak ngomong subscriber saya berapa loh. Karena saya nggak mau sombong, saya nggak suka pamer. Waktu itu saya nggak ngomong subscriber saya berapa, tapi saya benar-benar niat baik loh, mau menawarkan bahwa ayo kita bikin konten edukasi yang bener loh. Daripada ya YouTube kita diisi oleh konten-kontennya orang-orang yang cari target baru untuk maksa Ponzi, kenapa kita nggak saingi mereka dengan bikin konten lagi yang edukatif? Ya kalian waktu itu responnya apa? Nolak lah, kata-katain, nuduh saya nyari AdSense misalnya. Guys, YouTube saya lihat itu nggak saya monetize loh. Saya punya akun YouTube tuh banyak beberapa gitu loh. Saya nggak cari AdSense dari akun yang HP channel kok. Gitu loh. Karena HP channel tuh, ya kalian lihat sendiri lah, isinya terlalu random untuk dimonetize-kan. Sebenarnya bisa, cuma terlalu random loh. Saya punya channel yang membahas mengenai hipnoterapi, saya punya channel yang membahas tentang anak-anak, saya punya channel yang membahas tentang mainan yang harganya puluhan juta gitu. Dan saya ngambil AdSense dari situ aja gitu. HP channel murni pure buat kesenangan saya, dan sekarang saya punya channel akal sehat ini gitu. Jadi kayak gitu. Dan kalau saya sakit hati sama kalian, ini saya bilang, saya bukan sakit hati. Kalau saya sakit hati sama kalian, saya udah sakit hati dari 2 tahun lalu ketika itu 1 tahun yang lalu. Saya udah sakit hati dari 1 tahun yang lalu ketika saya menawarkan kebaikan dan kalian balas saya dengan ludahan di muka saya gitu loh, dengan tuduhan itu. Kalau saya sakit hati sama kalian, saya akan sakit hati saat itu loh. Saya akan bongkar saat itu ya, tapi kan enggak gitu. Dan setelah itu berapa kali kejadian kalian ngata-ngatain saya segala macam, saya nggak sakit hati. Saya nganggap itu sebagai guyonan loh. Dan karena memang kalian menunjukkan ketololan kalian walaupun saya udah ingetin. Dan saya anggap itu bercandaan aja. Makanya kalau si Sultan bilang saya kayaknya bercandaan ya, karena memang kalian nggak bisa diajak serius gitu. Tapi lucunya kalian merasa kalian sudah serius, kalian bisa, dan merasa saya yang konyol. Di kacamata saya kalian yang konyol gitu loh. Saya nggak tahu setelah kalian nanti akhirnya lihat video ini benar-benar merasa konyol nggak, kalian merasa yang saya bilangin stop menunjukkan ketololan bener nggak gitu loh. Jadi seperti itu loh. Apa lagi? Yaitu balik lagi untuk si Winda Wisnu, saya nggak suka ngancam orangnya. Dan saya bukan tipe orang yang suka ngancem. Saya kalau ngomong sesuatu, saya pasti berdasarkan bukti. Buktinya kan kalian setiap kali minta bukti, saya selalu bisa kasih gitu. Dan si Wida bilang, di komennya bilang mau bikin video, mau nekan psikis. Enggak, saya nggak nekan psikis, karena saya sebenarnya nggak pengen bikin video ini wasting my time gitu. Ini saya bikin video ini sudah hampir 1,5 bulan. Dan saya pulang kerja hari ini, saya baru pulang kantor jam 1, dan saya masih harus ngotek-ngotek segala macam. It's wasting my time. Tapi ini satu-satunya cara efektif supaya kalian bisa melihat ekspresi saya dan nggak disalahpahami lagi gitu. Dan saya bukan akan psikis kok. Kalau saya bikin, saya bilang bikin. Termasuk ya itu masalah bukti nyerang personal.
Dan saya kuliah psikologi, saya belajar di semester 3 atau semester 4, saya belajar mengenai psikologi massa dan manajemen isu. Saya nggak suka main politik benernya, tapi saya tahu teori-teori tentang itu. Dan saya tahu sebagian dari kalian mungkin cuma pion bego yang nggak ngerti apa-apa, yang cuma diatur oleh satu orang mastermind mungkin. Saya tahu ada kalian memainkan manajemen isu dan psikologi massa untuk menggiring something. That's why saya kan bilang MAP itu manipulatif and provokatif. Gitu ya, saya sih bukan tipe orang yang kayak gitu ya. Saya percaya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri kok. Ya terbukti kan, maksudnya satu persatu alam semesta ini menunjukkan siapa kalian sebenarnya gitu loh. Alam semesta menunjukkan siapa itu sebenarnya, walaupun kelihatannya jahat, kelihatan apa, tapi dia masih bisa lurus. Alam semesta menunjukkan siapa Vince Ligi sebenarnya, walaupun kelihatannya lurus, tapi ternyata ya kayak gitu. Ditunjukkan aja semua. Tiba-tiba Dewantara Budiman muncul, Wida muncul, Aditya muncul, Rizky muncul, terus siapapun muncul. Dan ya kebenaran nggak perlu dibela, kebenaran akan membela dirinya sendiri. Dan ini yang saya lakukan sekarang. Saya sudah mungkin terlalu banyak diem. Ya saya cuma menyampaikan fakta yang ada. Ini terserah sih mau dipakai sebagai bahan olok-olok, bahan apa. Kayaknya saya sudah bilang di tag saya yang beberapa minggu yang lalu. Tapi kayak saya bilang, saya nggak peduli video ini kalian mau pakai sebagai bahan olok-olokan, bahan segala macam karena saya tahu yang saya katakan benar dan saya punya buktinya, semua faktanya ada. Sebagian mungkin saya kelewatan, tapi kalau ada sebagian yang kelewatan, kalau kalian ngerasa Peter ngomong ini tapi kok capture-annya berbeda, itu semua sudah ada di link G Drive saya dan silahkan masuk sendiri di link G Drive, download semua, baca sendirilah. Dan jangan khawatir, Wisnu itu sudah saya pilih sebagian yang cuma berkaitan sama saya kok. Jadi ya, tapi bagian nyerang personalnya tetap ada beberapa gitu. Oh iya, dan satu lagi, saya kan IQ-nya 75 nih. Saya IQ-nya 75. Kalian berarti lebih pintar dari saya dong. Ya lah, Hero sama Forsyth bilang gitu, dan si Vintage mendukung loh. Berarti kan kalian setuju IQ saya 75. Kalian lebih pintar. Untuk menunjukkan bahwa saya nggak bluffing mengenai capture-an yang saya punyai, saya sudah menyiapkan beberapa hint di video-video saya yang lalu-lalu. Kalian cari sendiri aja di part berapa gitu, saya sudah menyediakan beberapa petunjuk sebenarnya. Kalian suka game kan? Biasanya orang yang IQ-nya tinggi itu mereka suka tantangan, mereka nggak suka something yang stagnan, mereka suka tantangan, mereka suka mencari sesuatu yang baru yang merangsang otak mereka. I want to play a game now. Hero, Forsyth, Divisi Intelligence kan. Saya sudah menyediakan beberapa hint di video-video saya sebelumnya. Dan beberapa hint itu sebenarnya saya kasih memang kalau one day diperlukan, ketika one day saya doing something dan kalian bilang, oh kamu baru melakukan ini karena saya minta gini, saya bisa tunjukkan bahwa enggak, saya sebenarnya sudah melakukan ini, saya sudah doing this sejak video ini dibikin. Buktinya mana? Ya buktinya di salah satu petunjuk yang saya kasih di episode beberapa video itu. Dan saya cuma orang dengan IQ 75. IQ kalian lebih tinggi kan, harusnya kalian bisa menemukan petunjuk itu karena obvious sekali ya. Dan kalau misalnya satu hal ini yang saya takutkan ini terjadi di depan, dan ketika saya bisa menunjukkan bukti itu, kalian akan lihat, what the fuck, how can I miss that gitu. Karena itu obvious sekali di depan mata gitu. Dan ayo temukan petunjuknya ya. Jadi pinter kan? Saya cuma dapat penghargaan dari istana tempat topeng monyet kata kalian gitu kan. Jadi masa kalah sama monyet. Jadi paling enggak kalau kalian sudah lihat video ini selama berjam-jam, kalian merasa boring dengan suara saya yang gini, dengan penjelasan saya yang acak adut sekarang karena saya nggak tahu editnya kayak gimana nanti gitu loh. Paling nggak saya bisa ngasih satu hiburan bahwa saya menyembunyikan Easter egg di video-video saya. Dan kalau kalian bisa menemukan Easter egg itu, kalian bisa menerka langkah saya selanjutnya apa. Begitu. Dan jangan khawatir, saya nggak punya niat menghancurkan MAP kok. Dan kalau setelah video ini MAP berbenah, saya mungkin akan tutup grup saya yang satunya gitu. Karena saya pernah bilang sama seorang moderator, sayang kalau akhirnya kekuatannya jadi terpecah dua gitu. Kenapa kita nggak fokus satu kekuatan aja untuk
satu kekuatan aja untuk nyerang, bukan untuk nyerang ya, untuk edukasi gitu, daripada kita harus mecah jadi dua gitu. Seperti itu ya. Ya, hopefully semoga kalian terhibur dengan video ini. Ini sudah semua ya. Ya, sudah semua dibahas. Ya udah, saya mungkin akan masukkan closing dari yang saya sudah rekam sebelumnya. Nggak tahu, saya terus terang bingung editnya gimana ini, karena sebagian yang sudah saya edit ada beberapa part yang lompat-lompat sih, jadi mohon maklum ya kalau ngelihat partnya lompat-lompat. Dan mungkin waktu kalian lihat itu kalian bingung, maksudnya Pietro ini ngeditnya gimana ya. Sekarang jawabannya ada di yang part terakhir ini gitu. Dan saya nggak tahu ini bakal jadi part 9 atau part 10, tapi feeling saya sih di 10, tapi we'll see lah. Oke, sekarang sudah jam 4:08. Oh, ini jam 4:08 AM. Sekarang saya harus tidur karena jam 6 nanti saya harus bangun lagi. Begitulah. Oke, lanjut next. Oke, saya nggak tahu apakah grup ini nanti bakal rame apa enggak. Kalau berdasarkan prediksi saya nggak bakal serame grup MAP, karena memang grupnya bakal boring, nggak seru gitu. MAP bisa rame karena grupnya seru. Grupnya MAP itu membuat hormon dopamin orang-orang keluar, karena di sana dia bebas ngata-ngatain orang, di sana dia bebas mendapat ngebully orang dan segala macam, dan itu membuat hormon dopamin kita keluar gitu. Sementara grup saya kan boring karena benar-benar isinya ya cuma sekedar edukasi aja gitu. Jadi poin saya membuat grup itu bukan untuk rame apa enggaknya kok. Saya benar-benar kepingin masyarakat kita punya satu grup yang mana grup itu jadi database dan dia bisa melihat entitas-entitas apa aja yang ada di masyarakat kita sekarang dan mana yang harus diwaspadai, mana yang enggak gitu. Jadi ya saya nggak peduli grupnya rame apa enggak, yang penting tujuan edukasi dan informasi yang mau saya sampaikan bisa tersampaikan, buat saya itu udah cukup. Begitulah. Terus terang saya nggak tahu video ini kapan saya akan upload dulu, dan saya nggak tahu juga efek dari video ini apa. Bisa jadi kalian akan marah, tersinggung, terus mungkin motong-motong sebagian dari video ini. Saya akan dijadikan meme, jadikan bahan olok-olok, bahan bercandaan di grup kalian, dijadikan bahan pelecehan dan segala macam. Terus terang saya nggak peduli sih. Tapi kalau itu terjadi, itu artinya apa yang saya omongkan di video ini semua benar gitu. Dan balik lagi ke awal, kalian bisa lihat video ini sebagai wujud saya nyerang kalian, atau wujud saya playing victim dan segala macam, terserah. Atau di sisi lain kalian bisa melihat bahwa video ini sebenarnya surat cinta saya untuk kalian, untuk mulai memahami bahwa ya MAP memang harus agak sedikit berbenah sekarang. Semuanya terserah kalian. So anyway, saya lagi bikin grup sendiri sekarang. Saya butuh kalian, teman-teman sekalian di luar sana yang lihat video ini, untuk membantu saya ngedata kira-kira entitas apa aja di luar sana yang bisa membahayakan. Dan di grup ini saya open diskusi, jangan khawatir dipersekusi, jangan khawatir dibully dan segala macam. Saya open kepada semua pihak. Kalian dari manapun silakan gabung, mau diskusi pun boleh. Kalian mau dari pemain Ponzi sekalipun masuk, kita diskusi di sana, diskusi dengan sehat. Dan saya sebagai moderator, namanya moderator itu moderat, orang yang di tengah-tengah, dia menengahi segala macam. Saya exactly orang seperti itu. Kalau salah saya bilang salah, kalau benar saya bilang benar, nggak peduli kamu siapa, walaupun kamu teman saya. Tapi kalau kamu ngomong ngawur di grup, saya nggak akan segan-segan untuk menghukum kamu. Suspend, kick, nggak sehat itulah mungkin. Anyway, kurang lebih sekian dari saya. Sekarang udah jam 4 subuh dan saya masih bikin video ini. Link untuk grup Facebooknya ada di bawah. Silakan diklik, silakan gabung, dan semua postingan akan melalui saya sebelum keluar. Jadi saya bisa pastikan nggak ada yang namanya postingan sarkas, nggak ada postingan nyampah, nggak ada postingan yang nggak berguna. Saya bisa pastikan nanti postingannya adalah postingan yang berisikan edukasi semua. Tujuan saya kenapa gitu? Tujuan saya percaya bahwa Ponzi nggak mungkin hilang di dunia ini. Bahkan si Om Heri
Om Heri bilang di kota maju seperti Malta pun Ponzi juga masih ada. Ponzi nggak mungkin hilang. Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menanamkan pola pikir dan kedewasaan kepada seseorang. Itu sama halnya dengan virus corona, dengan virus di dunia ini. Virus nggak mungkin hilang, gitu. Tapi mau sampai kapan kamu hanya menyerang virusnya? Alangkah lebih baiknya kalau kita menumbuhkan imunitas dalam diri kita. Itu yang sedang saya lakukan. Saya akan mengedukasi orang dengan merubah pola pikir mereka. Jadi one day kalau misalnya ada tawaran Ponzi dengan modifikasi jenis apapun, mereka sudah bisa mengerti sendiri bahwa oh enggak, walaupun modelnya kayak gini, walaupun modelnya kayak gitu, itu Ponzi, saya nggak mau ikut. Itu yang terjadi. MAP kalian sudah 2 tahun, sudah 2 tahun setengah mungkin ya, melakukan hal yang sama kayak gini berulang-ulang dan korban Ponzi masih ada. Albert Einstein pernah mengatakan definisi gila adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kalian sudah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan hasilnya tetap sama. Sekarang giliran saya melakukan hal yang berbeda dan kita lihat cara mana yang lebih efektif. Gak ada benar, gak ada salah. Saya gak dapat benefit apa-apa juga dari sini. Saya murni kepingin bahwa edukasi masyarakat kita bahwa ayo jangan ikutan Ponzi. Oke, akhir kata lagi. Saya tahu mungkin impian saya ini terdengar muluk dulu, bahwa saya ingin terdengar seperti utopia lah. Saya kepingin Indonesia itu damai sebenarnya. Saya kepingin orang-orang Indonesia punya pikiran yang kritis. Orang-orang Indonesia bisa mengkritik tanpa menyakiti dan bisa dikritik tanpa merasa tersinggung gitu loh. That's why saya buat grup yang satunya dengan harapan bahwa ayo kita belajar berkritik dengan cara benar yuk. Dan untuk siapapun yang main tuh, ayo mulai belajar terima kritikan dan buka pikiran bahwa bisa jadi apa yang diomongkan benar gitu. Makanya di grup itu saya tidak akan tolerir terhadap hal yang bersifat hoax, bersifat ngetrol, bersifat sarkas dan segala macam. Enggak, itu pure untuk edukasi gitu. Jadi agar orang-orang awareness-nya dan kesadarannya terbangun dari sana gitu. Termasuk empati mereka, baik empati dari kubu yang membela Ponzi, pemain Ponzi, maupun kubu yang berusaha mengingatkan tentang Ponzi. Jadi mereka berdua bisa saling empati. Itu yang bangsa Indonesia kurang. And you may say I'm a dreamer, but I'm sure I'm not the only one. Jadi kalau teman-teman merasa punya keinginan dan punya misi yang sama dengan saya, ayo kita bareng-bareng yuk, kita wujudkan Indonesia yang lebih dewasa, kita wujudkan Indonesia yang lebih beradab, dan kita wujudkan masyarakat yang bisa lebih kritis dan menghargai sesama. Sampai ketemu di grup itu ya. Oke, anyway, kurang lebih demikian video yang lumayan panjang ini, surat cinta saya buat MAP sekaligus klarifikasi mengenai saya di grup MAP. Harapannya supaya nggak ada salah paham lagi. Ya. Selamat bergabung di channel Akal Sehat. See you in the next video. Bye.